Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Evi Sriwianingrum dari NRP 51 kelas 4D4EB. Di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang analisa kesehatan dan keselamatan kerja di bengkel untuk memenuhi tugas standar internasional dan K3. Kesehatan dan keselamatan kerja sendiri mempunyai pengertian suatu usaha dan upaya untuk menciptakan perlindungan dan keamanan dari resiko kecelakaan dan bahaya, baik fisik, mental, maupun emosional terhadap pekerja, perusahaan, masyarakat, dan lingkungan. Tujuan adanya ketiga yaitu untuk menciptakan kondisi aman dan sehat, mencegah terjadinya penurunan kesehatan, dan juga menciptakan keserasian antara pekerja dan lingkungan. Keselamatan kerja merupakan tanggung jawab semua orang. Namun pada kenyataannya menunjukkan bahwa masyarakat kita, termasuk pekerja pada bengkel, kurang memperhatikan keselamatan kerja. Kemungkinan penyebabnya yang pertama yaitu mereka mungkin tidak memiliki pengetahuan tentang keselamatan kerja. Dan yang kedua, mereka sudah tahu tetapi tetap mengabaikan karena punya kebiasaan buruk. Untuk menjadi seorang pekerja yang profesional, setiap orang wajib terlebih dahulu mempelajari keselamatan kerja. Dan semua ada aturan. Dan aturan keselamatan kerja harus dilakukan dengan kesadaran yang tinggi. Sikap dan kebiasaan kerja yang profesional dibentuk melalui disiplin yang kuat. Bahkan sikap dan kebiasaan kerja merupakan kunci sukses seorang teknisi. Selanjutnya yaitu topik yang akan saya bawakan pada presentasi kali ini. Yang pertama yaitu peraturan-peraturan K3 yang mencakup undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan presiden, dan peraturan Departemen Tenaga Kerja. Yang kedua yaitu teori K3 di bengkel yang mencakup pencegahan kecelakaan kerja, pengendalian kecelakaan kerja, dan P3K pada bengkel. Yang ketiga yaitu data pendukung. Di sini untuk data pendukungnya saya mengambil data kecelakaan kerja di salah satu bengkel Indonesia yang bernama CV Automotive Workshop. Dan yang terakhir yaitu penutup yang mencakup kesimpulan dan saran. Peraturan pertama yaitu undang-undang atau UU. Undang-undang atau UU yakni mengatur mengenai K3 yang meliputi tempat kerja, hak dan kewajiban pekerja, serta kewajiban pimpinan tempat kerja. Untuk produk hukum yang umum untuk diketahui yaitu yang pertama Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja, dan yang kedua yaitu Undang-Undang RI Nomor 23 Pasal 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan. Peraturan K3 yang kedua yaitu Peraturan Pemerintah atau PP. Peraturan pemerintah yakni yang mengatur mengenai K3 yang meliputi izin pemakaian zat radioaktif atau radiasi lainnya, keselamatan kerja terhadap dan pengangkutan zat radioaktif. Dan untuk produk hukum yang umum untuk diketahui yaitu yang pertama Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1979 tentang keselamatan kerja pada pemurnian dan pengolahan minyak dan gas bumi. Yang kedua yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1973 tentang pengawasan atas peredaran, penyimpanan, dan penggunaan pestisida. Dan yang terakhir yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1973 tentang pengaturan dan pengawasan keselamatan kerja di bidang pertambangan. Peraturan K3 yang ketiga yaitu Keputusan Presiden atau Kepres. Keputusan Presiden yakni mengatur aspek K3 yang meliputi penyakit yang timbul akibat hubungan kerja. Untuk produk hukum yang umum untuk diketahui yaitu Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 1993 tentang penyakit yang timbul akibat hubungan kerja. Selanjutnya yaitu peraturan dari Departemen Tenaga Kerja atau Kemenaker, yakni peraturan tentang K3 terhadap syarat-syarat keselamatan kerja yang meliputi syarat-syarat K3 untuk penggunaan lift, konstruksi bangunan, listrik, pemasangan alat pemadam api ringan, serta instalasi penyalur petir. Dan untuk produk hukum yang umum diketahui yaitu Peraturan Menteri Nomor 5 Tahun 1996 mengenai Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Yang terakhir yaitu Permenkes, dan Permenkes di sini mencakup aspek K3 di rumah sakit atau lebih terkait pada aspek kesehatan kerja dibandingkan dengan keselamatan kerja. Hal tersebut disesuaikan terhadap tugas dan fungsi dari Departemen Kesehatan. Dan untuk produk hukum yang umum untuk diketahui yaitu yang pertama adalah Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja.
di mana di sini perlu digarisbawahi bahwa peraturan ini harus ditaati oleh semua pihak, sebab jika terjadi pelanggaran akan mendapatkan ancaman hukuman berupa pidana atau kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp100.000. Yang kedua yaitu Undang-Undang RI Nomor 23 Pasal 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan. Dan perlu digarisbawahi juga bahwa ketentuan tentang kesehatan kerja ini telah ditetapkan sesuai peraturan pemerintah. Jika terjadi pelanggaran dan tidak dipenuhi oleh perusahaan, akan mendapatkan ancaman hukuman pidana atau kurungan selama 1 tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp15 juta. Selanjutnya yaitu pencegahan yang harus dilakukan terhadap resiko-resiko kecelakaan kerja di bengkel. Yang pertama yaitu melakukan pemeriksaan alat sebelum melakukan pengoperasian. Yang kedua yaitu membersihkan peralatan yang menggunakan penerangan untuk mencapai efisiensi yang maksimal. Dan yang ketiga yaitu berhati-hati dalam menggunakan alat yang dioperasikan dengan bantuan listrik. Selanjutnya yaitu pengendalian akibat kecelakaan kerja di bengkel. Dalam melakukan pengendalian harus dimulai dari tindakan yang terbesar, di mana tahapan-tahapan yang harus dilaksanakan untuk menghilangkan penyebab bahaya, yaitu dapat dengan mengurangi peluang terjadinya risiko, yaitu dengan mengganti peralatan, melakukan desain ulang dari perangkat kerja dan melakukan isolasi sumber bahaya. Untuk pengendaliannya yaitu yang pertama, mengembangkan prosedur kerja, meningkatkan komunikasi antar pekerja yang ada, menyediakan pelatihan, melakukan pengawasan, dan terakhir yaitu melakukan pemeliharaan alat. Selanjutnya yaitu pertolongan pertama pada kecelakaan kerja atau P3K yang terdapat pada bengkel. 3 hal penting dalam P3K yang harus diingat bila menolong seseorang yang mengalami kecelakaan yaitu yang pertama, membebaskan jalan nafas atau airway, yang kedua yaitu memberikan nafas buatan atau breathing, dan yang terakhir yaitu menjalankan peredaran darah dengan pijat jantung luar atau sirkulasi. Selanjutnya yaitu dengan menyuruh seseorang untuk memanggil ambulan dan dokter. Dokter harus diberitahu tentang sifat keadaan darurat yang bersangkutan dan bertanyalah apa yang harus dilakukan sambil menunggu kedatangannya atau datangnya ambulan. Dan letak ruang pertolongan pertama atau P3K harus pada tempat yang strategis di dekat bengkel. Ruang ini harus diberi tanda yang jelas dan setiap pengawas, instruktur, dan pekerja harus mengetahui jalan tercepat menuju ke tempat tersebut. Dan juga kotak P3K harus berisi segala hal penting seperti alat pembersih, kain kasa, atau obat pereda rasa sakit, dan juga lain-lain. Selanjutnya yaitu data pendukung. Untuk data pendukung di sini saya mengambil data kecelakaan kerja dari salah satu bengkel di Indonesia yang bernama CV Automotive Workshop. Dan di sini yaitu diambil 9 pekerja dengan kecelakaan kerjanya masing-masing. Yang terakhir yaitu penutup. Dari pemaparan yang telah disampaikan, dapat ditarik kesimpulan bahwa K3 atau kesehatan dan keselamatan kerja dalam bengkel otomotif sangat dibutuhkan untuk menghindari kecelakaan kerja. Hal-hal kecil seperti oli yang berceceran saja sudah dapat membahayakan para pekerja, dan hal ini dikarenakan dapat mengakibatkan pekerja menjadi terpeleset. Selain itu, bensin yang berceceran juga sangat membahayakan dikarenakan dapat memicu kebakaran dan gas buang yang dibiarkan keluar tanpa adanya filterisasi, dan akan mengakibatkan gangguan kesehatan. Kecelakaan yang timbul akibat tidak memperhatikan adanya peraturan K3 akan mengakibatkan kerugian baik dari sisi kesehatan maupun material yang besar. Dan untuk saran dari penulis yaitu yang pertama, semua pihak yang ada pada suatu badan usaha atau perusahaan harus berperan aktif dalam melakukan penerapan sistem manajemen kesehatan dan keselamatan kerja atau SMK 3. Yang kedua yaitu badan usaha atau perusahaan wajib memberikan pendidikan dan pelatihan seputar K3 agar tenaga kerja memiliki pemahaman yang dapat diterapkan selama proses bekerja.
Dan yang ketiga yaitu mengedukasi diri tentang pentingnya penerapan K3 dalam segala hal dan segala pekerjaan. Dan yang terakhir yaitu perlu dilakukan pengendalian atau manajemen risiko dengan menerapkan beberapa standar yang berlaku sehingga tingkat risiko kecelakaan kerja dapat berkurang. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.